Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fatkur Rozak, absen 39, kelas PAI 6D. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelajaran kelas 7 bab 1, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Adapun subbab-subbab yang kita bahas adalah iman kepada Allah, memahami makna Asmaul Husna, kemudian mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu percaya. Iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucap dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya, baik yang dan yang indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Yang kedua adalah makna Asmaul Husna. Asmaul Husna dari segi bahasa yaitu artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Sedangkan menurut istilah yaitu nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemahasempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Baik, di sini mari kita simak bersama-sama dan menirukannya. Mungkin ini tidak asing, mungkin juga ada yang sudah hafal. Mari kita simak dan menirukan video berikut ini. Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafidhu, Ya Muqi, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya
ظاهر يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Nah, mungkin banyak yang sudah hafal, alhamdulillah. Setelah itu kita akan membahas 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Bashir. Yang pertama adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Alim yaitu artinya maha mengetahui atau dengan pengetahuan yang tidak ada batas. Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Wallahu alam. Kemudian perilaku kita yang dapat mewujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah dengan kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk memperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati seperti pohon padi. Dia semakin berisi, maka akan semakin merunduk. Kemudian Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha mengetahui rahasia. Al-Khabir mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku kita yang dapat diwujudkan
Bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada itu adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada itu akan mendapat hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Kemudian Asmaul Husna yang berikutnya adalah As-Sami'. Allah Maha Mendengar. As-Sami' artinya Maha Mendengar, atau Allah Maha mendengarkan segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangatlah pelan. Kemudian perilaku yang mencerminkan beriman kepada As-Sami', yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala apa yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya. As-Sami' juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kita harus terus berlatih untuk memilih informasi yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, Asmaul Husna yang terakhir kita bahas adalah Al-Basir, yang Maha Melihat. Al-Basir secara bahasa yaitu artinya Maha Melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun yang bersembunyi, lahir batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatannya. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Perilaku yang mencerminkan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kekurangan dan kelebihan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Kemudian sebab yang ketiga adalah hikmah beriman kepada Allah. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena
merasa dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa menjadi seperti ini. Jadi, orang yang beriman akan mendapat berbagai keuntungan, di antara lain sebagai berikut. A. Selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi atau hari kiamat. Quran Surat Ghafir ayat 51. B. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. C. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Ashr ayat 1-3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Mungkin ini saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.